Oke guys, jadi ini pengalaman gua ketika gua beli laptop Chromebook ya. Jadi buat teman-teman yang belum pernah pakai Chromebook, jadi Chromebook itu aku udah pakai 2 hari ini dan mungkin nyaman banget, dan gua kayaknya jatuh cinta sama Chromebook. Jadi buat teman-teman nih ya, gua akan kasih tahu dan testimoni. Jadi gimana sih enaknya ketika lu pengalaman pakai Chromebook. Biasanya gue pakai Windows gitu ya, Windows kan butuh berat. Ini dengan RAM yang seadanya itu bisa cepet guys, dan simple, dibawa kemana-mana, ringan. Jadi teman-teman langsung dan elegan banget. Jadi teman-teman bisa lihat, cek tuh. Wush, pokoknya keren kan. Sambil kita ya, jadi kita lagi santai nongkrong, jadi bisa dibawa kemana-mana. Dan baterainya ini awet banget teman-teman. Jadi baterainya ini awet banget. Lanjut di teman-teman lihat di sini ya. Oke, sekarang gue akan kasih tahu sama lu semua gimana caranya supaya kita bisa memakai Chromebook. Nah, banyak orang ketika memakai pertama Chromebook itu biasanya kan ada yang aneh. Misalnya contoh, ini klik kanannya udah nggak bisa guys. Jadi gimana caranya ya? Gue biasanya kliknya pakai 2 jari, satu klikan. Nah, ini akan muncul kayak gini ya. Kok nggak kayak di Windows biasa gitu ya? Tapi sebenarnya kalau lu udah biasa tuh makanya tuh enak banget guys. Di sini lu bisa setel wallpaper, ya kan? Lu ganti-ganti, ya kan? Kayak gua. Nah, ini teman-teman kalau mau lewat gambarnya teman-teman di sini. Nah, teman-teman bisa diganti, ya. Nah, terus kalau misalnya teman-teman juga bisa lihat posisi raknya, bisa di kiri, ya, bisa di kanan. Kalau gue memilih untuk raknya tuh di bawah aja ya guys, tuh. Oke. Terus juga untuk sembunyikan otomatis rak, jadi ininya disembunyiin juga bisa, cuman aku memilih untuk ada aja. Nah, selanjutnya kita dari kanan dulu nih. Dari kanan ini teman-teman bisa lihat di sini udah aku upgrade ya. Jadi nanti aku akan ajarin teman-teman untuk upgrade-nya tuh gimana sih. Nah, di sini ada WiFi karena gue pakai WiFi dari handphone gue. Terus di ini udah ada Telegram, udah gue setting semua, Bluetooth ya. Terus juga notifikasi, screenshot. Nah, screenshot ini buat ngerekam layar yang kayak lu saksikan sekarang. Terus visibilitas ini kurang lebih kayak berbagi langsung. Di sini cahaya malam nonaktif kalau misalnya lu malam. Nah, cahayanya agak gelap ya, jadi lebih enak. Nah, kalau misalnya ini masukin ke TV, di sini mode gelap ya. Nah, kalau terang putih guys, kalau gelap warnanya hitam. Nah, kalau di sini sendiri ya, di sini bisa mengkoneksi dengan handphone yang lu punya. Jadi kalau misalnya handphone lu lagi dicas, lu bisa langsung ke sini, WA segala macam semuanya bisa tampil di sini guys. Di sini lagu. Nah, teman-teman kalau nonton video atau apa semuanya ada di sini nih. Ya, oke ya, keren banget kan? Sebenarnya simple banget. Ini udah aku setting semua, ya. Ini yang dari buat ini fasilitas yang biasa yang teman-teman dapat. Jadi di sini langsung Chrome masuk ya. Jadi cepet guys. Ini cuman 4 GB. Gue pikir 4 GB tuh kayaknya berat gitu ya. Terus storage-nya tuh 32 ya. Jadi gue udah pakai pasang yang ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, ini tampilannya di sini udah aku rubah guys, udah aku upgrade. Nanti akan aku ajarin kalau misalnya teman-teman bisa pindahnya tuh di sebelah kiri. Sebenarnya normalnya tuh sebelah di bawah guys, naik dia. Cuman karena udah setting, udah gua rubah-rubah jadi kayak gini guys. Nah, untuk misalnya kita ngelihat turun ke bawah, ini kan turun ke bawah nggak bisa nih. Berarti kita harus pakai 2 jari tadi turunin ke bawah gini guys. Jadi 2 jari sama-sama bersamaan naikin turunin. Tuh. Tapi kalau misalnya klik kanan, biasanya kalau di Windows itu klik kanan itu ini nggak bisa ya. Ini klik kanannya, ini teman-teman pakai 2 jari di satu titik. Nah, pakai 2. Nah, itu keluar kayak gini guys. Mau lu lepaskan, mau lu uninstall ya, teman-teman bisa di sini. Nah, biasanya ini fokus kelemahannya itu paling teman-teman kalau main game itu susah guys. Karena kalau main game, kalau lu nggak touchscreen itu nggak bisa. Tuh, ini aku udah buka. Nah, ya jadi teman-teman aku habis nonton juga di sini di Disney. Jadi aku juga lagi nonton. Bisa juga nonton Disney. Kalau misalnya teman-teman main game seperti aku kan main Titan, ya main Titan. Langsung di App Store.
Kalau kita Titan, karena gue main Titan Arena ya kayak gini ya teman-teman. Nah ini kenapa gue udah install tapi gue udah hapus lagi, karena kalau kita main guys, ini nggak bisa pakai laptop ini kecuali laptop plus touchscreen gitu ya, kecuali laptop plus touchscreen. Nah jadi teman-teman nggak bisa kalau laptop biasa kan pakai gini nih ya. Nah kalau gue pakai laptop biasa Windows pasti kayak gini bentuknya. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai Google Chrome, teman-teman tuh kayak tablet gitu. Jadi kita harus tangannya di sini sama di sini. Dia kayak tablet bentuknya. Jadi gue nggak bisa main di ini. Kalau misalnya di Windows gue bisa guys. Bentuknya kayak gini. Lewat handphone, kayak handphone bener ya. Nah jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai Chromebook, jangan berpikir ini bisa main game, karena kayaknya susah buat teman-teman main game. Jadi kelemahannya main game aja sih. Cuman di sini kalau misalnya teman-teman kita cek ya, tuh. Terus aku buka banyak nih, misalnya aku buka Instagram. Ya, aku buka Instagram ini bisa teman-teman bisa buka banyak guys. Ya, jadi dia nggak terlalu lemot banget gitu. Terus buka Google Meet, Gmail ya kan, Instagram. Oh ini wifi-nya, wifi ku ya, sabar, muat ulang. Nah kayak gini teman-teman. Nah ya, ini tampilannya kayak biasa normal ya, jadi ini cepet gitu ya. Jadi cepet guys, jadi mau pindah-pindah itu kayak nggak ada nge-lag. Kalau misalnya biasa itu nge-lag tuh ya, tuh ya. Jadi ini banget oke. Terus kita bisa banyak guys, jadi teman-teman mau apa aja semua ada di sini gitu kan, bisa tek banyak. Dan biasanya orang tuh kalau mau main mau kerja itu biasanya kan cuman pakai Chrome, terus habis itu ya pakai online. Nah sebenarnya di sini tuh bisa teman-teman lihat ya, kalau turun ke bawah itu kalau turun ke bawah itu teman-teman bisa pakai Google Meet biasa normal sih kalau aku lihat. Cuman kameranya ini kan jelek ya. Nah, tuh seperti, nah kalau misalnya aku pakai ini ya teman-teman. Nah kalau misalnya teman-teman mau download untuk kerja, biasanya untuk buat kayak gini kan. Nah ini bisa sebenarnya teman-teman tinggal download aja, gampang, ini udah jadi. Terus kalau misalnya teman-teman mau pakai dokumen juga bisa. Jadi ini kita coba buka banyak ya teman-teman, dokumen ya. Terus kita mau buka dokumen, terus ini catatan, dokumen, presentasi, biasanya kan ada presentasi juga bisa kok di sini. Nah ini pakai presentasi. Kalau misalnya teman-teman butuh presentasi ya biasanya pakai ini aja ya kan. Terus kalau misalnya teman-teman ini berkecil ya, berkecil Canva, kalau di sini Canva lancar ya. Jadi Canva kalau menurut gua lancar-lancar aja, jadi cepet guys. Walaupun lu pakai cuman 4 RAM-nya 4 gitu ya, RAM-nya 4. Walaupun lu pakai RAM-nya 4, tapi kalau menurut gua tuh ya kayak lu punya, gua kan juga punya ini ya, Core 3 ya. Redmi Book 11 gitu ya. Itu harga 7,5 juta guys. Itu harga 7,5 jutaan ya waktu baru keluar. Itu cepetnya hampir sama kayak gini kurang lebih, cuman ya bagusan sana. Nah, ya kan? Terus teman-teman bisa investing. Ya, kalau misalnya lu trader kan masuknya ke sini. Cuman kalau Binance nggak bisa, guys.
Nah teman-teman kalau misalnya ngelihat harga saham, harga kripto, teman-teman kan bisa lihat di sini juga ya. Ya. Kalau menurut gue sih, nah kayak gini teman-teman kalau mau turun ke bawah, teman-teman tinggal dua tangan ini, nah tinggal naik turunin tuh, ya kan. Sekarang 45 guys tuh, ya, ya, is oke lah. Ini udah gue setting jadi lebih enteng bawaannya. Tuh, jadi eh cepet, cepet. Padahal ini udah aku buka banyak teman-teman. Ya, ini bisa lagu normal. Ya kurang lebih kayak gitu teman-teman. Cuman bedanya di settingan aja ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini, teman-teman ada beberapa aplikasi yang memang nggak bisa di download. Tapi kebanyakan kalau khusus kerja aja, ini buat kerja bisnis, ini cocok juga kan ya. Ini juga cocok, jadi teman-teman bisa lihat tuh. Nah ini kayak slide ke bawah ke atas kan cepet kan aku kan, karena aku pakai dua jari. Nah kalau misalnya kayak gini teman-teman, kalau mau menampilkan kayak gini, ini tiga jari ke atas tuh ya. Jadi teman-teman bisa tiga jari ke atas. Ini aku lagi Google Meet juga tuh, jadi dua jari tiga jari dia bisa slide gini tuh teman-teman, saya cek ya. Jadi bisa buat banyak teman-teman halamannya. Ini kerja apa, terus di sini kosong kan, nah sini ya. Ini tiga jari naikin ke atas kayak gitu guys ya. Itu grupku ya, grupku tuh banyak banget. Nah kayak gini. Sekarang kita masuk ke editing teman-teman. Editingnya itu masuknya di sini sih. Nah editnya masuknya di sini, jadi teman-teman bisa cek ya. Jadi simple banget, kayak simple banget teman-teman. Kalau menurut aku sih setelah pemakaian kurang lebih 1 hari, jadi ini benar-benar singkat. Walaupun dia tuh memorinya itu cuman kecepatannya 4 GB, terus memori internalnya cuman 32 GB. Kebanyakan pakai drive ya, Google Drive. Jadi teman-teman nggak perlu bingung kalau misalnya ganti laptop apa, tinggal ganti aja, nanti tinggal kode. Jadi aku tuh selalu simpen kode-kode kepenting yang dari dulu 3 tahun 4 tahun yang lalu. Jadi aku mau ganti handphone tetap tersimpan teman-teman ya. Jadi menurut aku sih dengan harga 2,5 juta dengan tampilan yang seperti ini worth it banget ya teman-teman. Kalau beli harga 2,5 juta untuk kerja untuk secepat ini udah cukup bagus ya. Nggak perlu teman-teman spek dewa yang harganya 10 juta 20 juta. Jadi buat teman-teman yang punya budget tipis, tapi di sini kelemahannya main game sama editing. Jadi kalau editing tuh kayaknya agak kurang bagus ya teman-teman. Aku udah download aplikasi-aplikasi editing, ini agak susah ya. Ya, jadi geraknya jalan beda kalau misalnya yang mungkin iCode 3 gitu ya, itu mungkin cepet ya. Kalau ini kayaknya khusus buat kerja, sekolah, atau lihat-lihat browser konten editing apa namanya Canva yang secara online ya. Jadi kalau misalnya editingnya online itu bisa teman-teman. Kalau misalnya teman-teman offline itu kayaknya berat ya. Jadi kalau ini khusus buat online. Mungkin kalau misalnya teman-teman pakai aplikasi editing yang online itu mungkin lebih cepat juga sih kalau menurut gua. Ya dicoba aja seperti Canva itu cepat. Jadi editnya di Canva. Jadi ini khusus buat teman-teman online ya. Khusus teman-teman online. Kalau online teman-teman bisa seperti tablet tapi di bentuknya laptop. Oke, gitu aja dari aku. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Thank you sudah meluangkan waktunya untuk Chromebook. Jadi kalau menurut gue nih Chromebook ini khusus buat pekerja dan buat yang memang, karena gue memang nggak terlalu suka game, bikin biasanya main di handphone ya. Kalau misalnya game NFT juga biasanya di handphone. Gue juga nggak terlalu suka editing karena gue bukan editor. Jadi memang gue fokusnya kerja, konten dan lain-lain. Ini cocok banget buat teman-teman yang pengen punya laptop cukup bagus tapi dengan harga yang terjangkau.
Itu aja guys dari aku, thank you ya.